Suginur akhirnya divonis 6 tahun penjara atas kasus Undang-Undang ITE dan penodaan agama karena fitnah dan kabar bohong soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ya lumayan lah buat Suginur yang selama ini selalu membuat onar dan keributan di Indonesia. Suginur orang yang mengaku sebagai ustadz padahal ia tidak bisa mengaji, dengan seenaknya mengatasnamakan kitab suci. Yang paling fatal adalah ketika Suginur mengatakan tidak percaya kepada Bambang Tri, maka tidak percaya kepada kitab suci. Membuat sebuah pernyataan yang sangat berani bahwa tidak percaya dengan Bambang Tri sama saja tidak percaya dengan kitab suci. Untuk menutupi kebohongan, Suginur menggunakan dan mengatasnamakan kitab suci untuk menutupi kebohongan itu. Sehingga yang diterima oleh Suginur bukan hanya soal penyebaran kebohongan, membuat kegaduhan, tapi penistaan terhadap agama. Seperti kita ketahui, Suginur juga merupakan relawan Anies Baswedan. Jadi bagaimana opini kalian tentang Suginur yang merupakan relawan Anies Baswedan? Apakah dia layak untuk divonis 6 tahun? Atau mungkin kalian berpendapat bahwa dia layak untuk divonis lebih dari 6 tahun? Tuliskan semua pendapat Anda di kolom komentar. Suginur akhirnya divonis 6 tahun penjara atas kasus Undang-Undang ITE dan penodaan agama karena fitnah dan kabar bohong soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dalam kasus tersebut, Suginur sebenarnya dituntut oleh kejaksaan 10 tahun penjara. Vonis dapat diskon 4 tahun, menjadi 6 tahun penjara. Ya lumayan lah buat Suginur yang selama ini selalu membuat onar dan keributan di Indonesia. Kasus ini pun sebenarnya bukan kasus lama bagi Suginur. Suginur pernah divonis dan masuk penjara dan baru keluar. Kemudian bikin ulah lagi dengan mengundang Bambang Tri soal kabar bohong yang sebelumnya sudah sering sekali dibantah soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Keduanya sangat ngotot untuk menuduh Presiden Jokowi memiliki ijazah palsu. Meskipun Universitas Gadjah Mada sudah menegaskan bahwa ijazah milik Presiden Joko Widodo asli, bukan palsu. Bukan hanya menuduh ijazah milik Presiden Joko Widodo itu palsu, yang fatal soal tuduhan tersebut adalah kemudian Suginur meminta kepada Bambang Tri melakukan sumpah dan bersumpah di atas nama kitab suci. Yang paling fatal adalah ketika Suginur mengatakan tidak percaya kepada Bambang Tri, maka tidak percaya kepada kitab suci. Ini sangat berbahaya karena tetap saja yang harus dibedakan antara orang yang bersumpah atas nama kitab suci dengan kitab suci itu sendiri. Tidak berarti orang yang mengaku bersumpah atas nama kitab suci itu benar. Bisa jadi dia memang sengaja berbohong, dan untuk menutup muslihatnya, kebohongan akhirnya menggunakan kitab suci. Dan ini yang terjadi di Bambang Tri dan Suginur. Suginur orang yang mengaku sebagai ustadz padahal ia tidak bisa mengaji, dengan seenaknya mengatasnamakan kitab suci. Membuat sebuah pernyataan yang sangat berani bahwa tidak percaya dengan Bambang Tri sama saja tidak percaya dengan kitab suci. Ini merupakan pernyataan yang sangat fatal dan merupakan penghinaan terhadap kitab suci. Penghinaan karena menyamakan Bambang Tri dengan kitab suci. Apalagi di kasus ini sudah sangat sering dibahas soal kebohongan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yang percaya dan termakan berita itu hanyalah kelompok kadrun. Bagaimana mungkin pembahasan ijazah palsu sementara Presiden Joko Widodo pernah mencalonkan sebagai wali kota 2 kali, kemudian gubernur 1 kali, dan kemudian presiden 2 kali. Orang yang berakal sehat dan waras pun tidak akan pernah percaya. Untuk menutupi kebohongan, Suginur menggunakan dan mengatasnamakan kitab suci untuk menutupi kebohongan itu. Sehingga yang diterima oleh Suginur bukan hanya soal penyebaran kebohongan, membuat kegaduhan, tapi penistaan terhadap agama. Seperti kita ketahui, Suginur juga merupakan relawan Anies Baswedan. Jadi bagaimana opini kalian tentang Suginur yang merupakan relawan Anies Baswedan? Apakah dia layak untuk divonis 6 tahun? Atau mungkin kalian berpendapat bahwa dia layak untuk divonis lebih dari 6 tahun? Tuliskan semua pendapat Anda di kolom komentar. Itu saja pendapat saya hari ini. Pastikan Anda menekan tombol like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promo menarik. Silahkan cek langsung di kolom deskripsi. Pak Anies Baswedan nemui saya, bantu saya Gus, minta doa restunya Jawa Timur, Palu, saya serahkan sampean. Nah, nanti kalau sukses begini-begini. Biasa loh Pak, ada loh itu deal-deal politik itu.
bila perlu semua yang ada sumber dayaku tak infakkan ke sampean. Karena selama ini saya capek masuk gorong-gorong ternyata begitu ya, pakai gamis, pakai jubah ternyata begitu, ternyata munafik semua, pembohong semua, nggak ada Pak, demi Allah nggak ada Pak. Sebut satu nama yang